Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kajian atmosfer dalam Al-Quran. Nah, kelompok 4 beranggotakan saya, Arinda Aningsi, sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, beserta rekan saya, Saudara Istiqomah, sebagai pemateri kedua. Oke, langsung saja pada latar belakang pemilihan materi tersebut ya. Nah, jadi latar belakangnya yaitu bumi memiliki seluruh sifat yang diperlukan bagi kehidupan. Salah satunya yaitu adanya keberadaan atmosfer yang berfungsi sebagai lapisan pelindung yang melindungi makhluk. Atmosfer terdiri dari lapisan yang berbeda yang secara berlapis di atas yang lainnya. Nah, atmosfer merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari planet bumi. Setiap lapis di atmosfer mengandung peranan yang sangat vital untuk keberlangsungan kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Manusia sebagai salah satu makhluk hidup yang berada di bumi seharusnya menjaga keberadaan atmosfer, misalnya dengan mencegah kerusakan lapisan ozon. Nah, lapisan atmosfer yang menyelubuhi bumi juga mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga kajian atmosfer ini sangat menarik untuk dipelajari lebih dalam lagi. Selanjutnya, pokok pembahasan. Nah, jadi pembahasan kita kali ini yaitu ada 5. Yang pertama, atmosfer dalam Al-Quran. Yang kedua ada komposisi dari atmosfer. Yang ketiga ada lapisan-lapisan atmosfer. Yang keempat ada reaksi fotokimia pada atmosfer. Yang terakhir ada fungsi dari atmosfer. Langsung ke materi yang pertama yaitu atmosfer dalam Al-Quran. Jadi, atmosfer adalah lapisan udara yang melindungi bumi. Atmosfer merupakan fenomena alam yang dinyatakan dalam Al-Quran sejak abad ke-14 silam. Nah, salah satunya itu terdapat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat ke-32 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ, yang artinya, dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, dan mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 32. Nah, atmosfer ini juga merupakan gas yang menyelimuti permukaan bumi. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Fussilat ayat ke-11 sampai ke-12 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طاعين فقضوهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء yang artinya, dan kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya lalu menjawab, kami datang dengan suka hati. Maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa. Dia mewahyukan pada setiap langit urutannya, dan kami hidup langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikian ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Surat Fussilat ayat 11 sampai ke-12. Nah, berdasarkan ayat ini tuh sesuai dengan sains mengenai penciptaan langit, bahwa dunia dan matahari tidak langsung segera ada setelah ledakan besar Big Bang, karena semesta berada dalam keadaan gas belum pembentukan bintang. Nah, keadaan gas ini pada awalnya terbuat dari hidrogen dan helium. Pemadatan dan pemampatan membentuk planet, bumi, matahari, dan bintang yang tidak lain adalah produk gas. Atmosfer adalah selimut gas yang tak kasat mata setebal 10.000 km yang melingkupi planet kita. Selanjutnya, yaitu komposisi atmosfer. Nah, atmosfer terisi oleh partikel-partikel halus yang terdiri dari 3 kelompok bahan, yakni gas, yang gas ini tuh berasal dari udara kering dan uap air.
lalu ada cairan, butir-butir air atau awan, dan aerosol, yaitu bahan pada debu. Selanjutnya, yang pertama ada udara kering. Ya, jadi udara kering pembentuk atmosfer yaitu ada gas nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, neon, helium, ozon, hidrogen, kripton, metana, dan xenon. Yang masing-masing gas itu memiliki volume yang berbeda. Uap air. Uap air pada atmosfer berasal dari kondensasi air dalam bentuk hujan atau melalui curahan lainnya. Uap air di atmosfer dapat menyerap radiasi matahari maupun radiasi bumi sehingga berpengaruh terhadap suhu di udara. Selanjutnya ada aerosol. Nah, aerosol merupakan partikel yang ukurannya lebih besar dari molekul, cukup kecil sehingga bisa melayang di dalam atmosfer. Partikel ini dapat berupa padat dan cair, misalkan debu, garam laut, sulfat, dan nitrat. Komposisi normal aerosol di atmosfer itu terdiri dari debu sebanyak 20%, ada kristal garam sebanyak 40%, asap 0,5%, dan lain-lainnya sebanyak 25% yang berasal dari mikroorganisme. Selanjutnya ada lapisan-lapisan atmosfer. Nah, lapisan atmosfer itu terdiri dari 7 lapisan. 7 lapisannya yaitu yang pertama adalah troposfer, yang kedua ada stratosfer, yang ketiga ada ozonosfer, yang keempat ada mesosfer, yang kelima ada termosfer, yang keenam ada ionosfer, dan yang ketujuh ada eksosfer. Lapisan pertama yaitu lapisan troposfer. Nah, lapisan troposfer itu berada 15 km dari permukaan tanah. Lapisan troposfer merupakan lapisan yang berada pada level yang terendah, yang itu artinya lapisan ini merupakan lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi. Dan di dalam lapisan troposfer itu terjadi peristiwa cuaca seperti hujan, angin, salju, kemarau, dan sebagainya. Nah, di lapisan ini, semakin naik ke atas, suhunya itu semakin turun dengan laju penurunannya sebesar 6,5 derajat Celcius setiap kilometernya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Istiqomah. Kepada Saudara Istiqomah, saya persilakan. Nah, selanjutnya yaitu ada lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer berada di ketinggian mulai dari 11 km hingga ketinggian 62 km. Pada lapisan bawah terdapat kondisi suhu yang relatif stabil, berkisar kurang dari 70 Fahrenheit. Terjadi angin kencang dengan pola aliran tertentu. Nah, lapisan ini kita manfaatkan untuk transparasi udara pesawat terbang. Semakin besar ketinggian terjadi penurunan suhu udara. Hal ini disebabkan ada lapisan ozon yang berfungsi menyerap radiasi ultraviolet. Nah, adanya lapisan stratopause yang memisahkan lapisan stratosfer dengan lapisan mesosfer. Lanjut. Nah, lapisan selanjutnya yaitu ada ozonosfer. Ozonosfer merupakan lapisan di atmosfer pada ketinggian 20-35 km di atas permukaan bumi yang mengandung molekul-molekul ozon. Nah, konsentrasi ozon ini di lapisan ini mencapai 70 ppm dan terbentuk akibat pengaruh sinar ultraviolet matahari terhadap molekul-molekul oksigen. Lanjut. Selanjutnya ada lapisan mesosfer, di mana lapisan udara ketiga di mana suhu atmosfer akan berkurang dengan pertambahan ketinggian hingga lapisan keempat. Udara yang di sini akan mengakibatkan pergeseran berlaku dengan objek yang datang dari angkasa dan menghasilkan suhu yang tinggi. Kebanyakan meteor yang sampai ke bumi terbakar pada lapisan ini. Nah, kurang lebih 25 mil atau 40 km. Bisa juga 50-80 km di atas permukaan bumi. Selanjutnya ada lapisan termosfer, di mana
Transisi dari mesosfer ke termosfer dimulai pada ketinggian sekitar 81 km. Lapisan ini berada di atas mesopause sampai pada ketinggian 650 km, di mana termosfer karena terjadi kenaikan temperatur yang cukup tinggi pada lapisan ini, yaitu sekitar 1982 derajat Celcius. Lanjut. Lalu ada lapisan ionosfer, di mana lapisan ionosfer merupakan bagian dari atmosfer bumi yang mengalami peristiwa ionisasi yang disebabkan oleh radiasi sinar matahari. Nah, lapisan ionosfer ini merupakan lapisan yang mempunyai peranan penting bagi keelektrikan atmosfer dan juga terbentuk batas dalam lapisan magnetosfer. Nah, selanjutnya ada eksosfer. Eksosfer adalah lapisan bumi yang terletak paling luar. Pada lapisan ini terdapat refleksi cahaya matahari yang dipantulkan oleh partikel meteorilitik. Cahaya matahari yang dipantulkan tersebut juga dikenal sebagai cahaya zodiakal. Lanjut. Nah, adapun tujuan lapisan atmosfer ini juga sesuai dalam firman Allah dalam Quran surat Luqman ayat 10 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqnas samawati bighairi amadin tarawtaha wal alqa fi ardi rawasiya an tamita bikum wa basa fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samaa'i ma'an fa'ambadna fiha min kulli zawjin karim. Nah, dengan artinya dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangkan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuhan yang baik. Lanjut. Nah, selanjutnya ada reaksi kimia dalam atmosfer. Yaitu ada reaksi kimia dalam atmosfer, yaitu reaksi fotokimia dan reaksi dari nitrogen. Lanjut. Nah, di mana reaksi fotokimia merupakan reaksi-reaksi kimia yang terjadi di atmosfer sebagai akibat dari penyerapan foton cahaya oleh molekul-molekul. Nah, nitrogen dioksida atau NO2 merupakan jenis senyawa kimia yang secara fotokimia paling efektif dalam atmosfer tercemar dan merupakan komponen utama dalam proses pembentukan kabut, di mana NO2 plus HF menjadi NO2 plus bermuatan. Lanjut. Nah, selanjutnya ada reaksi-reaksi dari nitrogen, di mana ada N2 plus HF menjadi N plus N. Reaksi-reaksi lainnya yang dapat menghasilkan nitrogen monoatom adalah NO2 plus O menjadi NO plus N. Ada juga NO plus elektron menjadi N plus O. Ada lagi O plus tambah NO2 menjadi NO2 plus N, di mana zat-zat pencemar oksigen nitrogen, terutama NO2, merupakan jenis pencemar utama dalam pencemaran udara dan pembentukan kabut fotokimia. Sebagai contoh, NO2 mudah terdisosiasi secara fotokimia menjadi NO dan oksigen atomik yang menurut reaksi NO plus HF menjadi NO plus O. Berikutnya ada reaksi-reaksi dari oksigen. Nah, oksigen atmosfer mengalami bagian dalam reaksi yang menghasilkan energi, seperti pada pembakaran bahan bakar fosil. Nah, di mana CH4 plus 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O dalam
gas alam. Lalu, oksigen atmosfer digunakan oleh organisme aerobik dalam proses degradasi bahan organik. Nah, proses-proses oksidasi oleh udara membutuhkan oksigen atmosfer seperti 4FeO plus O2 menjadi 2Fe2O3. Oksigen memasuki udara melalui reaksi fotosintesis tanaman, di mana CO2 plus H2O plus HF menjadi CH2O plus O2 dalam gas. Lalu, ada fungsi atmosfer. Nah, di antaranya yang pertama ada selimut pelindung yang memelihara kehidupan bumi dan melindungi bumi dari benda-benda angkasa. Yang kedua ada sumber CO2 untuk fotosintesis dan O2 untuk respirasi penyedia nitrogen yang digunakan oleh bakteri pengikat nitrogen dan amonia yang merupakan komponen udara dari kehidupan. Yang ketiga ada merupakan media transport air dari laut ke tanah dalam siklus hidrologi. Lalu yang keempat ada menyerap sebagian besar sinar kosmik dari luar angkasa dan melindungi organisme dari Nah, yang keempat ada menyerap sebagian besar sinar kosmik dari luar angkasa dan melindungi organisme dari efeknya. Yang kelima, ada menyerap sebagian besar radiasi elektromagnetik dari SM, sinar matahari. Nah, yang keenam, ada sebagian energi matahari, radiasi IR, dipancarkan kembali untuk menjadi suhu di bumi stabil, mencegah suhu ekstrim. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari pemaparan kita kali ini. Jadi kesimpulannya yaitu yang pertama, atmosfer dalam Al-Quran. Nah, atmosfer adalah lapisan udara yang melindungi bumi. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Fusilat ayat 11 sampai ke 12 yang dijelaskan oleh Syekh Imam dalam tafsir Al-Qurtubi. Beliau menjelaskan bahwa Allah menuju pada penciptaan langit dan langit itu masih berupa asap. Kemudian Allah dengan sengaja menyempurnakannya. Allah memindahkan langit dari sifat asap ke sifat ketebalannya. Nah, kemudian dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit. Kemudian dia memanggil langit dan bumi untuk mengikuti perintahnya untuk memenuhi bumi dan langit dengan beragam manfaat dan kebutuhan bagi makhluk-makhluk ciptaanku. Saya ulangi, yang kedua yaitu komposisi atmosfer, di mana atmosfer terisi oleh partikel-partikel halus dan ringan dari 3 kelompok bahan, yakni gas. Yang gas itu berasal dari udara kering dan uap air. Yang kedua itu ada cairan berupa butir-butir air dan awan. Yang terakhir ada aerosol, bahan pada debu. Nah, komponen gasnya berupa nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, neon, helium, ozon, dan hidrogen. Yang ketiga ada lapisan-lapisan atmosfer, di mana lapisan atmosfer itu ada 7. Yang pertama ada troposfer, ada stratosfer, ozonosfer, mesosfer, termosfer, ionosfer, dan yang terakhir ada eksosfer. Nah, untuk reaksi kimia dalam atmosfer yaitu ada reaksi fotokimia, reaksi dari nitrogen, dan ada reaksi dari oksigen. Nah, yang terakhir yaitu atmosfer memiliki beberapa fungsi, antara lain melindungi bumi dari benda-benda angkasa, sebagai sumber CO2 untuk fotosintesis dan O2 untuk respirasi, sebagai penyedia nitrogen. Nah, atmosfer juga merupakan media transport air dari laut ke tanah dalam siklus hidrologi, menyerap sebagian besar sinar kosmik dari luar angkasa, menyerap sebagian besar radiasi elektromagnetik dari SM, dan sebagian energi matahari berupa radiasi IR dipancarkan kembali sehingga suhu di bumi itu menjadi stabil, dan itu dapat mencegah dari suhu ekstrim. Oke. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya dan rekan saya Istiqomah mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.